Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan tidak bisa lepas di dalam kehidupan rohani kita memerlukan firman Tuhan sebagai makan rohani yang mempertumbuhkan rohani kita, sekaligus memelihara kehidupan rohani kita, supaya kita boleh memiliki rohani yang sehat dan kuat, sehingga kita tidak gampang dicobai oleh iblis, sehingga kita tidak gampang jatuh dalam dosa, atau kita tidak gampang untuk hidup tersesat di dalam dunia yang penuh dengan segala ajaran dan pengaruh si jahat yang ingin menyelewengkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita bukannya sekedar belajar ya, tapi kita juga perlu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kita mengetahui kebenaran Tuhan itu sebagai suatu makanan rohani yang menguatkan, menyehatkan anak-anak kita dan juga keluarga kita. Maka kita di samping kita dengan disiplin belajar firman Tuhan, kita perlu melakukan dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Saudara, selama beberapa minggu ini kita sudah mempelajari mengenai 10 hukum Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk diajarkan kepada orang Israel pada masa itu, dan juga menjadi suatu pelajar rohani untuk kita pada hari ini. Dan kita selama 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai khususnya bagaimana kita menghormati akan orang tua kita. Lalu minggu lalu kita membahas bagaimana orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran Tuhan, supaya anak-anak boleh mengenal Allah yang benar dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan kita akan melanjutkan studi kita hari ini dengan 5 hukum yang lain yang sehubungan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita membaca kembali saudara di dalam Keluaran pasal ke-20 ayat 12 sampai 17 ya. Dan hari ini kita akan mempelajari mengkaitkan hukum Taurat dengan pengajaran Tuhan Yesus. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita melihat di dalam Matius pasal ke-5 ayat yang ke-17 ya, sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat 17 dikatakan, Matius 5, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat,
ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, atau kita sebagai orang-orang yang mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi yang mengatur kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, kita mempercayai bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di situ ada 66 kitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan. Alkitab beritahu kepada kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin orang dalam kebenaran. Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Saudara, kita sebagai orang percaya, atau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan atau warga negara kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup menghormati Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan berikan firman Tuhan untuk mengajar kita, mendidik kita, supaya kita boleh hidup menyenangkan Tuhan, sekaligus hidup kita boleh menjadi suatu kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Dan Alkitab diberikan untuk melengkapi cara berpikir kita, cara hidup kita, supaya lewat firman Tuhan itu kita dipelengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Saudara, kita mempelajari hukum-hukum Allah. Melalui hukum Allah ini kita boleh kata diberikan landasan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Dan firman Tuhan ini menjadi landasan baik berhubungan doktrin ataupun di dalam praktek, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan waktu kita mempelajari 10 hukum Allah, hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel melalui Musa, ini dikenal juga sebagai hukum moral, di mana ini masih berlaku sampai hari ini. Bahkan kalau kita ingin memahami lebih limpah bahwa Perjanjian Lama itu pun masih berlaku sampai hari ini. Kita bagaimana mentaati firman Tuhan sesuai dengan petunjuk di dalam Perjanjian Lama. Tetapi pada waktu kita mempelajari Perjanjian Lama, kita harus memakai kacamata yang baru, yaitu kacamata daripada Perjanjian Baru, atau kacamata bagaimana Kristus memandang Perjanjian Lama. Karena orang ada ekstrim tertentu ya. Kalau sudah percaya Yesus, ya kita hidup bersandar kepada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu nggak perlu. Tapi saudara, kita menyadari bahwa Perjanjian Lama adalah landasan untuk kita mengerti Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru menjadi kacamata untuk kita mengerti Perjanjian Lama. Sehingga kita sebagai anak Tuhan perlu mengerti baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Nah, secara khusus hari ini saudara, saya akan mengkaitkan mempelajari 10 hukum Allah dengan langsung berkait dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, ini dua hal yang penting sekali, saudara.
kita mau mempelajari 10 hukum, tetapi dengan cara yang Tuhan Yesus bagaimana memberikan pengajaran, supaya kita bisa memahami dalam konteks sekarang ini. Kita tidak menafsir Alkitab PL, berhenti cara berpikir PL. Tapi kita juga bagaimana melihat perjanjian baru, melihat PL, khususnya melihat Tuhan Yesus sikapnya terhadap perjanjian yang lama. Saudara, sebelum kita akan membahas mengenai bagaimana hukum Allah berhubungan dengan jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan menginginin. Ya, ini sesuatu hukum moral yang Tuhan tetapkan untuk orang Israel, tapi juga berlaku sampai hari ini. Bahkan landasan hukum internasional pun, khususnya di Amerika, itu dipengaruhi oleh 10 hukum ini. Bahkan dipengaruhi oleh Alkitab. Dan hari ini, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang perjanjian lama lebih dulu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana Yesus memandang PL, khususnya 10 hukum, bagaimana Yesus boleh menjelaskan 10 hukum dengan suatu pengertian yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, kita melihat yang pertama, saudara, kalau kita mempelajari perjanjian lama, saudara, dalam konteks kacamata perjanjian baru, kita melihat, saudara, kita melihat di dalam bagian yang sudah kita baca tadi, saudara, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal ke-5, ya, saya akan ulangi lagi membaca bagian ini. Dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku akan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi melainkan untuk menggenapi. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, waktu kita melihat di dalam Alkitab ada istilah hukum Taurat, saudara, maka istilah hukum Taurat itu bisa memiliki beberapa pengertian, saudara. Jadi waktu kita menemukan seperti di sini, katakan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Saudara, yang pertama, kalau kita berhubungan dengan katakan hukum Taurat, itu yang pertama, yaitu berhubung dengan 10 hukum Taurat atau hukum Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Pertama, bisa punya pengertian 10 hukum. Yang kedua, saudara, waktu Alkitab PB bicara tentang hukum Taurat, itu bisa juga punya konotasi 5 kitab Musa. 5 kitab Musa berarti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang ketiga, saudara, waktu kita bicara hukum Taurat, berarti seluruh perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama. Jadi, saudara, kalau kita konteksnya masing-masing itu ada kaitan dengan 10 hukum, atau 5 kitab Musa, atau seluruh perjanjian lama. Saudara, dan pada waktu kita mempelajari mengenai bagaimana orang Farisi atau ahli Taurat mengajarkan Taurat, maka saudara, waktu mereka membahas tentang Taurat atau hukum Allah, saudara, kita melihat mereka lebih banyak menekankan bukan hukum Allah sendiri, tapi mereka lebih cenderung yaitu tafsiran-tafsiran tentang Taurat, tafsiran-tafsiran tentang hukum Allah. Sehingga waktu orang-orang Farisi ahli Taurat bicara tentang Taurat, seringkali mereka lebih menekankan mengenai tradisi atau penafsiran-penafsiran tentang hukum Taurat. Nah, itu yang kita perlu pahami. Saudara, berikutnya yang kedua, kita melihat bahwa Yesus mengatakan di sini bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, kenapa
Kenapa Tuhan Yesus perlu menyampaikan hal ini, saudara? Karena adanya rumor, atau sekarang istilah itu hoax, ya. Jadi suatu berita yang menganggap atau menyangka bahwa Tuhan Yesus itu meniadakan hukum Taurat. Ya. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu menuduh Yesus meniadakan hukum Taurat. Tapi sebetulnya Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Tapi Yesus sedang melawan tafsiran-tafsiran yang tidak benar dari orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat tentang hukum Taurat. Nah, kita melihat beberapa hal yang perlu kita sadari, saudara, bahwa orang-orang, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, menganggap bahwa Yesus itu memberikan ajaran yang baru dengan cara yang baru. Atau lebih cocoknya, saudara, Yesus memberikan pengajaran firman Tuhan yang berbeda dengan tradisi. Tradisi yang dibangun oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dan waktu Yesus tidak mengajarkan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, maka dianggap Yesus mengajarkan ajaran yang baru dengan cara yang baru, maka dianggap oleh orang-orang Farisi ahli Taurat bahwa Yesus tidak menghormati hukum Taurat atau mau meniadakan hukum Taurat. Yang kedua, saudara, kalau orang-orang Farisi, ahli Taurat, membicarakan tentang Taurat, mereka selalu mengatakan hukum Musa mengatakan demikian, atau Musa berkata demikian. Sehingga mereka pakai otoritas Musa, perkataan Musa untuk mengajarkan. Tapi selebihnya mereka lebih menekan tradisi pada hukum Taurat. Dan waktu kita melihat ciri khas Yesus mengajarkan, maka Yesus memakai istilah aku berkata. Berarti Yesus waktu bicara, dia bukan mewakili Musa, tapi dia Allah sendiri yang berbicara. Aku berkata, atau demikian firman Tuhan. Di sini saudara, aku berkata. Saudara, di dalam bahasa Yunani ada istilah eko emi. Aku adalah. Ini menyatakan Yesus waktu berkata-kata bukan hanya sekedar berkata-kata seperti manusia belaka, tapi dia berkata-kata karena dia Allah. Aku berkata. Ini Yesus mengatakan dengan berkuasa karena dia firman yang berpribadi, firman yang hidup, yang berbicara. Sehingga orang-orang pada heran bahwa Yesus mengajar bukannya secara hurufiah belaka, tapi Yesus dengan hikmat dan kuasa Allah yang berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus berkata-kata dengan kuasa, bukan hanya sekedar secara teori belaka atau hanya sekedar suatu tradisi belaka. Yesus mengajar sebagai orang berkuasa. Sehingga pada zaman itu banyak orang berbondong-bondong ingin mendengar Yesus. Berarti menimbulkan iri hati ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yang berikutnya, saudara, kenapa orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi begitu nggak suka sama Tuhan dan merasa terancam? Yesus mengajarkan Taurat atau hukum Allah. Yesus tidak pernah belajar secara formal seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini, saudara, maka mereka menganggap Yesus ini ada sesuatu, mengajar sesuatu yang berbeda dengan tradisi atau berlawanan dengan formalitas yang mereka jalankan. Sehingga mereka menyangka Yesus mau meniadakan hukum Taurat, saudara. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus mengatakan demikian, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus bahkan menegaskan di sini, saudara, aku berkata sungguh selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus menegaskan, aku tidak meniadakan, bahkan satu iota. Satu iota atau satu bagian yang kecil daripada huruf pun tidak akan dihilangkan. Sampai langit dan bumi, sebelum langit dan bumi itu lenyap. Jadi Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, saudara. Saudara Yesus Kristus, di sini saudara, kalau ada orang pandangan bahwa setelah kita jadi Kristen, PL itu nggak perlu, atau nggak perlu kita belajar, kita mengabaikan semua apa yang ditegaskan dalam perjanjian lama, itu berarti kita menyangkali dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ada yang namanya pelajaran New Morality. New Morality atau Situation Ethic. Etika situasi. Baik Situation Ethic atau New Morality itu adalah pengaruh dari postmodernism pada zaman ini. Postmodernism atau postmodernisme itu suatu filsafat yang mengajarkan tidak ada kebenaran yang absolut. Gak ada kebenaran yang mutlak. Semua relatif, ya. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, nah, waktu kita sudah merelatifkan kebenaran, gak ada kebenaran mutlak, maka saudara, itu menjadi hal yang serius. Firman Tuhan diragukan. Tapi Yesus menegaskan bahwa siapa yang mengurangi atau menambahkan, ini akan mendapatkan hukuman yang serius sekali. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita akan lanjutkan, kita melihat Yesus bukan hanya sekedar tidak meniadakan, atau dia mengatakan sebelum langit dan bumi ini berlalu, semua perkataan firman Tuhan di dalam PL itu masih berlaku. Tapi kita harus memahami berlaku dalam pengertian itu menjadi landasan kebenaran. Bagaimana kita mengerti kebenaran itu berdasarkan otoritas Kristus. Nah, kita akan pelajari nanti, saudara. Saudara-saudara Yesus Kristus, Yesus bukan mengatakan saja aku tidak meniadakan, tapi Yesus mengatakan aku menggenapi. Dan kalau kita melihat, saudara, di dalam Yesus selama berinkarnasi dalam dunia ini, kita akan melihat bahwa Yesus adalah orang yang menghormati perjanjian lama. Tanda menghormati apa? Yesus mempelajari kitab suci. Belajar kitab suci. Kita mengetahui dalam Lukas pasal 2 ayat 46, bagaimana Yesus berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Artinya Yesus belajar kitab suci. Dia bukannya sekedar menghormati otoritas perjanjian lama, tapi Tuhan Yesus mempelajari. Bukan asal belajar, belajar dengan sungguh-sungguh bertumbuh mengerti firman. Bahkan Alkitab katakan Yesus makin bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Yang kedua, saudara, Yesus bukan hanya sekedar mempelajari kitab suci, ya, tapi Yesus di dalam kehidupannya juga menggunakan kitab suci. Artinya kitab suci itu bukannya dia mengerti secara teori,
tapi betul-betul dia menghormati, menjunjung tinggi kitab suci. Kita melihat pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, ya, di padang gurun, dia selalu menjawab dengan kitab suci. Dia bukan hanya belajar ngerti di otak, tapi tidak pernah menggunakan. Artinya, Tuhan Yesus belajar kitab suci dan menggunakan kitab suci menjadi prinsip di dalam dia mengambil keputusan. Hari ini seringkali orang belajar kitab suci, tapi tindakan-tindakan hidupnya, keputusan-keputusan hidupnya tidak memakai prinsip-prinsip firman Tuhan. Yesus tidak demikian. Yesus selalu dia bagaimana menegakkan prinsip hidupnya dengan landasan kitab suci. Segala sesuatu yang tidak sesuai kitab suci, dia tolak. Dia hanya melakukan apa yang sesuai dengan kitab suci. Hidup tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, Yesus bukan hanya mempelajari atau menggunakan kitab suci, Yesus juga memerintahkan murid-muridnya, engkau dengar pelajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Engkau dengar pengajarannya. Engkau lakukan kitab suci. Tapi engkau jangan turuti teladan hidupnya. Saudara Yesus Kristus, Yesus bagaimana bukan melawan Taurat. Bukan tidak menghormati Taurat, dia menghormati. Dia belajar, dia pakai firman Tuhan, prinsip hidupnya. Yesus juga mengencourage, mendorong murid-muridnya untuk belajar kitab suci. Selebihnya, Yesus juga mentaati kitab suci. Saudara Yesus Kristus, Yesus melakukan tunduk di dalam hukum Allah. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita percaya Alkitab firman Tuhan. Betul, kita masing-masing punya Alkitab. Tapi pertanyaannya, saudara, apa kita menghormati Alkitab? Apakah kita betul-betul menempatkan firman Tuhan itu sebagai otoritas yang paling tinggi yang mengatur hidup kita? Dan kita juga mau menjadikan Alkitab itu menjadi way of life kita. Menjadi lifestyle hidup kita berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kadang-kadang banyak orang punya Alkitab hanya dibaca waktu hari Minggu. Silakan lagi hari ini, hari Minggu udah bawa Alkitab. Bawanya handphone pun akhirnya justru membuat dia konsentrasi, tergoda untuk terima telepon, terima SMS. Akhirnya kita sebenarnya tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan. Saudara, kita jangan hanya mulut saja mengatakan saya percaya Tuhan, saya tahu Alkitab firman Tuhan. Tunjukkan kita tuh hormat kepada firman, kita mau belajar firman. Kita mau menggunakan Alkitab sebagai prinsip di dalam hidup saudara dan saya. Kita juga sebagai orang tua khususnya mengajarkan firman Tuhan, mendorong anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan. Atau kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam pekerjaan kita. Bahkan kita mendorong orang lain untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam mereka bekerja, saudara. Di samping itu, kita bukan hanya pintar mengajari, tapi hidup kita menjadi teladan. Kita di dalam segala aspek hidup kita, di dalam prinsip hidup kita, di dalam tindakan hidup kita, di dalam perkataan hidup kita, kita boleh menyatakan firman yang hidup, yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Yesus Kristus membuktikan
Dia sungguh-sungguh tidak meniadakan perjanjian lama. Dia sungguh-sungguh mengakui otoritas perjanjian lama. Kata Yesus tidak meniadakan. Betul-betul konsisten dari apa yang dikatakan. Dia buktikan sehingga orang Yahudi tidak bisa mengatakan dia berbuat salah. Yesus pernah menantang, tunjukkan kalau aku berbuat dosa. Dan tidak ada seorang pun bisa menunjukkan satu dosa pun yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mungkin kita sebagai manusia, kita tidak bisa seperti Tuhan. Tapi Tuhan minta kita, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Kita mau berusaha semaksimal mungkin. Dengan pertolongan Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Saudara, di dalam kitab PA minggu lalu, bagaimana tradisi Jews, orang Yahudi, itu anaknya umur 5 tahun, 5 tahun sudah tiap hari mereka tuh diajar untuk membaca Alkitab. Ada pepatah, no Bible, no breakfast. No Bible, no school. No Bible, no everything. Alkitab harus menjadi utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Menjadi cara berpikir kita, prinsip hidup kita. Menjadi dasar etika dan moral kita, saudara. Yesus tidak meniadakan. Sebaliknya, Yesus menggenapinya. Lah, istilah menggenapinya ini, saudara, Yesus boleh kata mentaati Taurat secara sempurna. Alkitab mengatakan, jika kamu menuruti seluruh hukum, kamu bersalah satu saja, engkau bersalah kepada seluruhnya. Dan Yesus membuktikan, Yesus selama hidup dalam dunia ini perfect, sempurna, tidak ada yang meleset. Mari kita melihat dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, Yesus sempurna mentaati. Dia menggenapi Taurat, artinya dia tidak pernah satu bagian Alkitab lalai dan tidak menjalankan. Atau ada satu bagian Alkitab dia melanggarnya. Tidak ada satu pun, tidak ada. Dia tanpa cacat, dengan sempurna dia melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Sudah luar biasa sekali. Yesus sebagai anak Allah sepenuh hidupnya menyatakan ketaatan yang sempurna. Dia mengenapi, artinya dia mentaati dengan sempurna. Kedua, saudara, dia menggenapi, artinya dia menggenapi seluruh nubuatan yang berkaitan dengan dirinya. Saudara, kesukaan Yesus Kristus, semua yang dinubuatkan tentang dirinya dalam perjanjian lama itu digenapi dengan sempurna. Dan penggenapan ultimate, puncak dari seluruh pernyataan Allah dalam perjanjian lama, yaitu Yesus harus mati di kayu salib. Yesus sebelum naik kayu salib, dia berulang-ulang mengatakan pada murid-muridnya, anak manusia harus menderita, lalu mati, dan bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, ultimate Yesus menggenapi rencana keselamatan yang ditetapkan Allah untuk manusia yang berdosa. Ini sebagai ultimate purpose. Tujuan Alkitab ditulis supaya kita mengetahui
Yesus sang juru selamat. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-15. Sejak dari kecil engkau belajar kitab suci yang memberikan hikmat, yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ini sebagai sesuatu ultimate truth, kebenaran puncak kepada Kristus. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah menggenapi. Yesus telah menyatakan, aku tidak meniadakan. Dia menghormati, dia belajar, dia menggunakannya, dia mendorong orang lain untuk taat, dia sendiri mentaati secara sempurna. Dan kita melihat Yesus bukan hanya pintar bicara, tapi Yesus melaksanakan apa yang dikatakan saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita melihat di sini berikutnya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya hari ini, saudara, kita dipanggil ya untuk bagaimana tidak meniadakan. Sebaliknya kita melakukan firman Tuhan, bahkan mengajarkan. Saudara, kita harus punya komitmen untuk mentaati seluruh perintah Tuhan dan mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita atau mengajarkan kepada orang lain. Waktu kita mengabaikan salah satu perintah Tuhan, bahkan mengajarkan kepada orang lain, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Atau kita lalai mengajarkan kepada orang lain, saudara, ini juga kita harus bertanggung jawab di depan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan berfirman, kita tidak melaksanakan, Tuhan akan menuntut tanggung jawab kepada kita. Di sini saudara Yesus, kita perlu memahami. Saya ulangi lagi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, salah satu perintah, kalau ini kita lebih spesifik, kita ada 10 hukum Allah. Kita tidak bicara 10 hukum Taurat itu bisa dijelaskan 10 hukum Allah, kemudian 5 kitab Taurat, dan seluruh perjanjian lama. Saudara, bagaimana kita mau menceritakan, mengajarkan firman Tuhan sepenuh-penuhnya untuk kita jalankan dalam hidup kita dan untuk diajarkan kepada orang lain. Seberapa jauh kita memahami kebenaran Tuhan dan mengajarkan orang lain, saudara, Alkitab beritahu kepada kita, itu akan mempengaruhi bagaimana sikap Tuhan kepada kita. Maka dikatakan di sini, saudara, kalau kita meniadakan atau mengurangi salah satu saja yang penting, ya, kita nggak jalankan, lalu kita tidak ajarkan, itu berdampak ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Saudara, di dalam perjanjian, di dalam Injil Matius, ini memakai istilah kerajaan surga. Kerajaan surga itu familiar dengan orang-orang yang background Jews, Yahudi. Kalau dalam Injil Lukas pakai kerajaan Allah. Kerajaan Allah lebih diperuntukkan untuk orang non-Yahudi. Artinya, saudara, orang yang memelihara firman Tuhan dengan benar,
melakukan dan mengajarkan, dia akan mendapat respect daripada Tuhan. Tuhan berkenan kepada dia. Dan Tuhan akan berkenan memberikan posisi yang tinggi di dalam kerajaannya. Artinya, orang ini akan dihormati oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengabaikan firman Tuhan, bahkan bagian yang paling kecil pun, dan mengajarkan, tidak mengajarkannya, kita akan mendapat tempat yang terkecil. Artinya sudah, kita tidak dihormati Tuhan. Dan Yesus, kita melihat Yesus bagaimana sejak kecil dia bertumbuh dalam firman, di dalam hikmatnya. Dia dihormati oleh Allah dan manusia, saudara. Saudara, Tuhan tahu siapa orang-orang yang menghormati dia, mentaati dia. Tuhan tahu orang yang tidak menghormati dia, ada yang sungguh-sungguh tidak, yang sungguh-sungguh dia tahu. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengintrospeksi diri dalam hidup kita. Selama ini bagaimana sikap kita kepada firman, kepada Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan jerih lelah kita tidak sia-sia. Orang yang menghormati Tuhan bukannya mulutnya menghormati Tuhan, ada action. Setiap hari mau belajar firman Tuhan. Tiap hari mau menggunakan firman Tuhan dengan prinsip dalam hidupnya. Berusaha untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak atau kepada orang lain yang ada di sekitar dalam kehidupannya. Bahkan hidupnya dan konsisten untuk mentaati firman Tuhan, walaupun tidaklah mudah. Orang yang demikian, saudara, akan diingat oleh Tuhan, akan ditinggikan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak menghormati Tuhan akan direndahkan. Memang kita percaya waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus, kita sudah ada jaminan keselamatan. Tapi kita dipanggil bukannya untuk beriman, tapi kita dipanggil untuk belajar firman, untuk bertumbuh seperti Kristus. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Lewat hidup kita, Tuhan boleh makin dikenal. Dan orang yang punya hati demikian, Tuhan akan meninggikan orang itu. Ini sebagai suatu peringatan, saudara. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Tapi orang yang mengabaikan Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, orang itu akan direndahkan oleh Tuhan. Kita berapa waktu belajar kitab Yakobus, saudara. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini prinsip daripada firman Tuhan, saudara. Lalu dikatakan berikutnya, saudara, maka aku berkata kepadamu, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, ini saudara, ini bicara sesuatu yang lebih dalam, saudara. Kalau dikatakan yang pertama, saudara, kalau kamu mengabaikan satu iota pun, tidak mengajarkannya, engkau mendapatkan posisi yang paling rendah. Artinya, engkau masih masuk surga, tapi posisimu itu betul-betul sebagai yang paling kecil, yang paling rendah. Tapi masih diselamatkan karena engkau percaya, tapi percaya tidak sungguh-sungguh mau belajar, tetap diselamatkan. Tapi saudara, hidupnya boleh kata tempat yang paling rendah. Cerita mengenai Lot boleh kata hidupnya tragis, bukan? Dia lebih mengikuti nafsunya, tidak mau mendengar firman, tidak mau hidup dekat dengan Tuhan, tidak mau dekat dengan orang yang takut kepada Tuhan. Dia lebih pilih cara hidup sendiri. Tuhan akhirnya kita melihat hidupnya begitu sangat penuh skandal, saudara.
Saudara, pada waktu kita mengabaikan firman, pada waktu kita tidak berpegang teguh pada firman, maka iblis gampang menyesatkan kita tanpa kita sadar. Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh iblis. Dia menjawab dengan firman. Dan sepanjang pelayanannya, orang-orang Farisi ahli Taurat mencobai dia, mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus tetap konsisten. Dari hari pertama dia pelayanan sampai ke kayu salib, dia berusaha memelihara hidup tidak keluar daripada jalurnya Tuhan. Saudara katakan, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saudara, mereka ada orang beragama, tapi agama yang lahiriah. Agama yang hanya tradisi. Agama yang hanya rutin. Tapi sebetulnya esensi agama itu gak ada. Esensi agama yaitu relasi dengan Allah yang hidup, saudara. Saudara katakan, kalau kita menjadi Kristen karena tradisi, kita hanya rutin, tidak memahami esensi percaya kepada Tuhan seperti Kristus, maka kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Saudara, kata Yesus Kristus, kenapa demikian, saudara? Saudara, kita memahami, saudara, beberapa hal, saudara. Kita melihat bagaimana orang-orang Farisi. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, ketaatan mereka, tanda kutip, karena hukum Taurat, tanda kutip nih. Karena mereka sudah menafsirkan hukum Taurat dengan pikirannya sendiri. Artinya, saudara, mereka hanya mentaati secara lahiriah untuk dilihat orang. Maka Yesus mengatakan, bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Mereka rajin beribadah, mereka memberikan korban, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Artinya apa, saudara? Mereka adalah orang-orang hipokrit. Mereka ada orang yang gak takut kepada Tuhan, gak menghormati firman Tuhan. Mereka hanya cari hormat supaya dihormati oleh manusia, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, orang-orang Farisi ahli Taurat lebih menghormati tradisi daripada hukum Taurat. Sehingga dia pada mengatakan, uang yang harusnya aku berikan kepada orang tua, aku sudah berikan untuk persembahan kepada Tuhan. Yesus mengatakan, kamu memelihara tradisimu, tapi kamu mengabaikan orang tua. Perintah hormat orang tua diimplementasikan memelihara orang tua, dan kamu tidak melakukan itu. Kamu memelihara tradisi, tetapi firman Tuhan kamu abaikan. Saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat hanya lahiriah, nggak ada hati. Betul-betul menghormati, mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Semua hanya berpusat kepada diri sendiri. Hati-hati, saudara. Kalau kehidupan keagamaan kita mirip orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak pernah ada pengalaman bertobat, pengalaman dilahirkan baru, pengalaman di mana kita menyadari kita orang berdosa. Kita mau bertobat percaya Yesus. Kita hanya orang tua, kita mungkin Kristen, kita Kristen keturunan. Kita tidak bertobat. Orang demikian tidak masuk dalam kerajaan surga. Alkitab beritahu pada kita, jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang hidup keagamaan orang Farisi, engkau tidak diselamatkan, tidak masuk dalam kerajaan surga. Kadang-kadang orang dari keluarga Kristen ke gereja sudah rasa selamat. Tapi sebenarnya belum, saudara. Saudara, kita perlu pastikan, saudara,
bahwa anak-anak kita sudah bertobat. Kita pastikan istri kita, suami kita sudah bertobat. Bukannya lahiriah percaya Tuhan, tapi hatinya jauh sama Tuhan. Jadi jangan pikir anak saya orang Kristen, anak-anak saya, cucu kita sudah pasti masuk surga. Kalau mereka hanya secara lahiriah, setradisi, belum sungguh-sungguh hatinya dirubah oleh Tuhan melalui pertobatan iman kepada Kristus, maka mereka nggak ada bagian dari kerajaan surga. Yesus suatu saat pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu orang Farisi, yaitu Nikodemus. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, jikalau engkau nggak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Lalu Nikodemus mengatakan, bagaimana saya dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk rahim ibuku lagi? Engkau pengajar orang Yahudi, tapi engkau tidak mengerti tentang lahir baru. Maka Yesus sekali lagi mengatakan, kalau engkau nggak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Maka Yesus menambahkan, kamu harus dilahirkan kembali. Kembali artinya betul-betul bukan perubahan lahiriah ke gereja, tapi hati yang diperbarui. Tahu dia orang berdosa, hanya Kristus satu-satunya juru selamat. Tugas kita sendiri harus mempelajari firman. Kita jadikan firman prinsip hidup kita. Kita mau juga mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita beritakan Injil pada orang lain. Yang membuat orang itu kelak beriman itu bukan kita. Tuhan yang bekerja, saudara. Saudara Yesus Kristus, dikatakan di sini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena mereka hanya salah lahiriah, hatinya belum diubahkan Tuhan. Belum ada hidup yang baru. Maka penginjilan itu perlu untuk orang boleh bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berikutnya baru kita masuk kepada pengajaran Tuhan Yesus ini. Yesus coba memberikan pengajaran firman yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di sini katakan, kamu telah mendengar difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil, ia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini ada salah satu interpretasi Yesus tentang jangan membunuh. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melihat, saudara katakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyoroti pertama istilah difirmankan. Sebetulnya lebih cocok, saudara, bukan difirmankan, tapi dikatakan. Ini berarti berhubungan tradisi orang Yahudi. Tradisi yang dibangun oleh ahli Taurat orang Farisi menafsirkan akan kitab Taurat. Maka lebih cocok di sini katakan, kamu telah mendengar yang dikatakan nenek moyang. Nenek moyang. Nenek moyang artinya saudara ini berhubungan tradisi. Ya. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Saudara sekalian, kalau kita menyelidiki ada banyak perkataan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka lebih banyak
menjelaskan di dalam kitab Talmud atau tafsiran daripada kitab Taurat itu sendiri. Maka dikatakan di sini, saudara, kamu telah mendengar yang dikatakan nenek moyangmu, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Nah, sekarang kita lihat, tetapi aku berkata kepadamu. Kembali, Yesus tidak memakai Musa berkata atau Nabi siapa berkata, tapi aku berkata. Artinya Yesus otoritasnya lebih tinggi daripada Nabi, karena Yesus adalah Allah sendiri. Yesus mengatakan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus dia diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, saudara, ini perkataan yang sangat kuat sekali. Dari marah, ngomong kafir, ngomong jahil. Ya. Saudara, kita melihat secara kita bicara kemarahan ya. Kalau Yesus mengatakan, aku berkata, engkau marah dan berkata kafir, jahil. Ini ada suatu pertama marah, ngomong kafir, jahil. Kalau orang kemarahan sampai mengeluarkan kata-kata demikian, saudara, maka orang itu sebetulnya ada orang yang tidak ada bagian dalam kerajaan Tuhan. Saudara, kemarahan sampai mengeluarkan kata kafir, jahil, ini ekspresi jiwa orang itu. Nah, kita akan mempelajari bagian kenapa Yesus ngomong sedemikian, saudara. Kembali, saudara, mungkin kita secara lahiriah kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita nggak mencuri, kita nggak bersaksi dusta, kita mungkin tidak kelihatan iri hati, kelihatan jealous sampai orang lihat kita orang iri hati. Tapi saudara, Yesus tidak hanya melihat lahiriah kita tidak pelanggar hukum. Saudara, di antara kita mungkin belum ada pengalaman pergi ke pengadilan atau dihakimi masuk penjara. Ya, di antara kita mungkin nggak ada, tapi bukan berarti kita itu nggak ada kesalahan, saudara. Dan Yesus memberikan suatu interpretasi mengenai jangan membunuh. Lebih dalam, bukannya masalah lahiriah kita tidak membunuh, tapi dengan potensi kita sudah ada potensi membunuh, ada motivasi yang nggak betul, itu sudah menjadi hal yang serius dalam pandangan Tuhan. Saudara, ini diskusi yang menarik, saudara. Kalau kita katakan, saudara, orang Kristen boleh marah atau enggak ya? Saudara, nah kita relax sebentar nih sekarang. Orang Kristen boleh marah enggak ya? Atau pertanyaan, orang Kristen bisa marah nggak? Bisa. Boleh marah nggak? Saudara, kalau kita melihat, saudara, tentang kemarahan ya, tidak semua kemarahan itu adalah dosa. Tapi juga, kemarahan bisa mengakibatkan kita berbuat dosa. Atau kemarahan ekspresi daripada keberdosaan kita. Lalu kita pikirkan yang pertama, saudara. Yang pertama, saudara, bicara kemarahan. Tidak semua kemarahan adalah dosa. Kenapa demikian? Yesus berulang-ulang kali marah loh. Sampai dia ngomong sama orang Farisi, ya, kamu tuh orang munafik, dan lain sebagainya ya. Jadi Yesus marah juga. Tapi Yesus kemarahannya boleh kata bukan menunjukkan keberdosaannya. Dia marah karena melihat ketidakbenaran, ketidakmurnian, ketidaksucian, ketidakadilan. Sehingga kemarahan yang suci, kemarahan yang dilandaskan kepada kebenaran Allah. Yesus kemarahan karena ada nabi-nabi palsu. Ada orang-orang hidup yang nggak beres.
ada kemarahan yang suci. Bukan kemarahan karena emosi yang merasa terganggu atau kemarahan yang sifatnya kedagingan. Bukan demikian, saudara. Kemarahan yang karena kasih, kemarahan karena melihat ketidakadilan, kemarahan karena lihat dosa, penderitaan orang lain, kejahatan orang lain, kita marah. Seperti kita orang tua. Orang tua kalau melihat anak kita nggak benar, kita bisa marah. Ya. Kawan kita nggak beres, kita menegur, kita marah. Itu kemarahan yang kudus, kemarahan yang benar, saudara. Kalau kita melihat ada orang nggak beres, malas, kita biarin. Anak kita tidur malam nggak biarin, nonton pornografi biarin, kita biarin. Itu justru kita ada sesuatu yang salah. Kemarahan yang suci. Ya. Tapi kita hati-hati, saudara, ya. Kita jangan, boleh kata, kemarahan kita ini jangan sampai nggak terkontrol. Ya. Kita bisa marah, ya. Tapi kemarahan yang sungguh-sungguh, kemarahan yang suci. Nah, kecenderungan kita, kemarahan kita sudah ada unsur kedagingan. Sehingga Alkitab mengatakan, jangan kamu marah sampai kamu berbuat dosa. Jadi kemarahan ini boleh kata bisa berkembang, mengakibatkan kita berbuat dosa. Katakan, jika engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Sampai kemarahan numpuk, ya. Kemarahan itu ditahan, lama-lama kemarahan numpuk, lalu jadi meledak, saudara. Ya. Satu kali, saudara, saya konseling, ada seorang bapak-bapak, saudara, ya. Bapak-bapak ini sebenarnya orangnya tegas. Ada kumisnya lagi, ya kerang orangnya. Tapi saya nggak tahu, saudara, orang kelihatan kerang, tegas ini, saudara, dia ada pergumulan yang berat. Pergumulan berat karena siapa, saudara? Pergumulan berat dia ini di luar tuh keras, di luar tuh garang, kumisan, tapi kalau di rumah sama istrinya itu kalah. Saudara. Pokoknya kalau sama istrinya tuh nggak bisa ngelawan gitu loh. Jadi istrinya nggak tahu, bukan istrinya kayak monster, enggak. Istrinya ya biasa-biasa, lembut-lembut. Tapi istrinya itu orangnya, ya itu. Saya pernah lihat orangnya sih. Orangnya kelihatannya lembut tapi hatinya tuh keras. Nah, bapak ini enggak, pokoknya kalau ngomong sama istrinya itu kalah. Dan contoh jadi stres, saudara. Saking marahnya itu, saudara. Satu kali dia sharing sama saya, Pak Kokhan, saya marah sama istri saya ini. Sampai saya ini ingin bunuh istri saya. Kok bisa gitu ya? Marah ini, sampai dia tuh ingin menghabisi istrinya, saudara. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia kasih golok yang besar di bawah tempat tidur, saudara. Jadi golok peso besar ditaruh tempat tidur. Dia sudah punya rencana. Kalau istrinya ini ngomong macam-macam lagi, itu sampai gitu, saudara. Jadi kemarahan itu memuncak sampai dia itu mendam kemarahan, nggak terbuka, nggak berusaha menyelesaikan. Dia sampai ingin bunuh istrinya sendiri. Saudara, peristiwa ini bukan peristiwa yang baru sebetulnya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Kain membunuh Habel. Kain membunuh Habel. Kenapa? Dari iri, dari marah, akhirnya dia atur siasat untuk membunuh adiknya sendiri, Habel. Saudara, kemarahan itu seperti api. Kalau kita pendam, kita nggak selesaikan, itu bisa timbul suatu explosion yang besar, kemarin nggak terkendali, maka kita bisa melakukan kejahatan. Saudara, semua kejahatan, pembunuhan itu terjadi karena ada kemarahan, saudara. Sekarang di mana-mana ada peperangan, ada macam-macam pembunuhan, ya. Kenapa? Dalam hati itu ada panas api, ya.
hidup yang tekanan yang banyak. Sehingga kemarahan itu sebenarnya explosion akhirnya kalau ditekan, melakukan tindak kejahatan sampai membunuh orang. Nah, ini suatu ekspresi dalam masyarakat, saudara. Kadang-kadang kalau kita tidak menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita, tinggal akumulasi, ledakan di dalam kemarahan, saudara. Saudara Yesus Kristus, kalau orang sudah marah, ya, kemarahan itu macam-macam sebabnya, karena saudara dibully kah, atau saudara direndahkan kah, ditindas kah, macam-macam kemarahan, saudara. Atau engkau tersungging kah, tersinggung kah, kemarahan terpendam yang nggak pernah selesai ini, saudara, di depan Tuhan, bisa menimbulkan kejahatan yang lain, saudara. Sampai terjadi pembunuhan di situ. Saudara Yesus Kristus, kalau disebutkan di sini, saudara, orang kalau marah, ya, dikatakan di sini, engkau marah sampai mengatakan kepada saudaramu kafir. Saudara, kadang-kadang waktu kita marah, kita tidak bisa mengendalikan apa? Pertama, perkataan kita. Atau orang yang sudah ringan tangan, ringan kaki, kita nggak bisa mengendalikan tubuh kita. Kemarahan tuh, kalau kita ada marah, itu tadi akumulasi kemarahan, saudara. Nah, saudara, kita mengakui bahwa buah Roh Kudus itu adalah lemah lembut. Buah Roh Kudus itu self-control. Ya. Ada kelemah lembutan, ada self-control. Jadi kalau orang hidup di luar Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan, hidup nggak dipenuhi Roh Kudus, hanya di dalam hidupnya penuh kemarahan, kebencian, dan akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata yang kotor atau tindakan-tindakan yang brutal. Maka dikatakan kafir. Istilah kafir ini, saudara, dalam bahasa Yunani pakai raka, atau mengatakan kamu tolol, goblok, ya, atau kosong. Ini istilah kamu tuh nggak ada nilainya sama sekali. Ada perkataan kafir itu kata aslinya raca, itu kau nggak berharga sama sekali. Engkau ini sampah, engkau kosong, engkau tolol. Berarti, saudara, ini sudah berkait dengan eksistensi seseorang. Orang yang sudah tidak dianggap sebagai somebody yang bernilai. Engkau ini sampah. Engkau nggak ada gunanya hidup. Engkau ini kosong. Sehingga, saudara, kita mengatakan sesuatu yang sudah ada penghakiman. Merendahkan orang sampai orang itu dianggap engkau tuh nggak ada nilai sama sekali. Nggak ada nilai. Saudara, waktu kita ngomong, kadang-kadang, kalau sekarang kan kira-kira menurut pertama, kalau kita ngomong marah sama seseorang, saudara, ya, kita menurunkan derajat orang itu dengan kebun binatang. Ya, macam-macam lah. Kebun binatang saya nggak perlu ngikutin, saudara. Kata-kata macam-macam. Nah, saudara, hati-hati, saudara. Kita akhirnya tanpa sadar, bukan sekedar labeling, kita sedang merendahkan. Tapi orang itu dianggap sampah. Saudara, hati-hati, saudara, waktu kita marah sama keluarga kita, sama anak kita, sama istri kita, sama suami kita, sama menantu kita, sama mertua kita, atau sama teman kita. Hati-hati, kalau saudara sedang marah, lebih engkau diam, jangan banyak ngomong. Kalau engkau marah, ngomong, cenderung under control. Kau tidak bisa kontrol percakapan kita. Maka kadang-kadang kita bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang itu, menghancurkan orang itu, sehingga hubungan kita jadi rusak dan susah diperbaiki. Kalimat itu lebih tajam daripada pisau. Hati-hati. Lalu dikatakan lagi jahil. Ya, saudara, jahil itu lebih daripada kafir, saudara. Ya.
Secara bahasa Yunani pakai more, bodoh. Bodoh, tolol, mirip bodoh, tolol, tapi ini lebih. Orang yang bodoh, yang paling bodoh, tolol, yang paling tolol, sampai merendahkan, seperti itu orang itu bukan manusia lagi, binatang. Nah, saudara, pada waktu kita memperlakukan orang lain dengan istilah kafir, jahil, itu ekspresi kemarahan yang sudah dikuasai dosa. Nah, itu menyatakan keberdosaan kita. Dan orang yang demikian, tanda orang yang belum diselamatkan, tidak terkontrol. Maka di sini katakan, orang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, bukannya dosa membunuh ya. Itu dosa yang secara fisikal kelihatan. Tapi hati penuh kemarahan, kebencian, penuh dendam. Sehingga kita buat kata-kata yang tidak menghormati manusia yang diciptakan gambar dan rupa Tuhan. Itu menyatakan hati yang belum bertobat, saudara. Hati yang belum dilahirkan baru. Hati yang belum dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga hati kita penuh amarah yang meluap-luap. Sehingga kita merendahkan sesama kita, saudara kita. Sehingga kita ngomong kafir, jahil, saudara. Saudara, kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan kita. Kita harus jaga lidah kita begitu rupa. Sehingga tidak sampai kemarahan kita nggak terkontrol. Tiap hari kita harus belajar firman, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan, saudara, kita perlu tiap hari mau dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus bukan hanya untuk pendeta atau penginjil. Bukan hanya seorang hamba Tuhan yang mau berkhotbah perlu dipenuhi Roh Kudus. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita mau tunduk pada firman. Kita mau dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengontrol hati kita, bisa mengontrol perkataan kita. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Bukan untuk bersungut-sungut, tapi memuliakan nama Tuhan. Saudara, Alkitab katakan, engkau jangan membunuh. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu marah. Yesus punya etika yang lebih dalam. Bukannya saya lahiriah, engkau tidak membunuh. Waktu engkau marah, yang gak terkendali. Sehingga engkau bisa mengeluarkan kata-kata yang tajam. Lebih tajam daripada pisau. Pisau bisa membunuh orang. Bisa menyakiti orang, menghancurkan orang. Kita perlu tiap hari, saudara, mau dipimpin oleh Tuhan. Bukan saya lahiriah, saya ke gereja, saya berdoa. Tapi kita mau diperbarui hati kita. Menjadi orang yang mau belajar firman, tunduk kepada firman. Mengikuti kehendak Tuhan. Supaya kita boleh menyatakan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Alkitab memberitahu pada kita, saudara, kamu mendengar difirmankan atau yang ditulis ya atau dikatakan oleh nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh dihukum, harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siap berkata pada saudara kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini boleh melengkapi hidup kita. Kita mau hidup belajar firman, menjadikan firman Tuhan prinsip dalam hidup kita. Kita mau meneladani Kristus.
kita mau menjaga perkataan kita. Supaya kita dalam perkataan sebagai orang menyampaikan firman Tuhan. Untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Untuk memuliakan Allah, bukan untuk mempermalukan Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Supaya kita boleh hidup menjalankan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.